Kita masih berada di Gali Talk Show News TV Pontianak dan masih bersama the one and only Daud Chino Yordan yang hari ini berada di samping saya yang membuat saya gugup karena di depan saya ada sabuk yang baru saja diraih oleh beliau. Dan tadi kita bertanya soal masalah debut di Amerika. Ya. Bertanding di Amerika itu ceritanya bagaimana hingga bisa ke Amerika? Ya, jadi saya bolehlah bercerita bahwa saya satu-satunya petinju yang bertanding di Amerika dan menang di Amerika. Saya baca itu. Dan kagum sekali, luar biasa. Bagaimana ceritanya untuk bisa sampai ke sana? Ya, tentu tidak mudah ya. Terbukti dari 272 juta masyarakat Indonesia, saya satu-satunya yang bisa menorehkan prestasi manis di sana. Nah, ini tentu menggambarkan bahwa memang sebuah prestasi atau generasi tinju kita tidak semudah seperti membalikan telapak tangan begitu. Nah, prestasi itu sendiri bisa saya raih karena memang kala itu saya ditawari bertanding oleh Oscar De La Hoya, di mana Oscar De La Hoya itu ya Golden Boy Promotion dengan memiliki kepromotoran yang besar sekali di Amerika, dan saya mendapat kesempatan untuk itu dan bertanding di, kalau lah berbicara tinju ini Mekahnya tinju itu adalah MGM Grand Las Vegas. Di mana saya bertanding di sana dan memenangkan pertarungan pula melawan petinju Meksiko kala itu. Dan tentu itu sebuah sejarah yang boleh dibilang ya prestasi bagi saya sendiri, bagi Kalimantan Barat, bagi Indonesia, di mana kita bertanding di luar dan mampu mengalahkan lawan yang notabene juga punya reputasi yang amat baik. Sehingga ternyata bahwa bangsa Indonesia tidak kalah, mampu bersaing di luar. Terbukti kita anak-anak daerah bisa kok menang di sana. Nah, ini menjadi semangat sendiri bagi saya untuk terus berkarir di olahraga ini. Persiapannya bagaimana waktu itu? Apakah tetap ada perasaan gugup, berdebar? Sampai dengan sekarang apakah masih atau sudah sangat terbiasa? Kala itu ya pasti saya sangat gugup karena memang bertanding di Mekahnya tinju dunia, yaitu Las Vegas, di mana yang tidak pernah terbayangkan bahwa kita anak daerah yang notabene hari ini masih ngomong tentang bisa punya listrik atau tidak di daerah. Nah, jadi ini sendiri kebayang orang sudah ngomong bulan hari. Kita masih ngomong tentang bagaimana caranya supaya ada listrik di daerah. Nah, ini saya kira sangat sulit bisa tembus ke sana, dan saya bersyukur saya salah satu tinju yang bisa tampil di sana, bisa berprestasi di sana, bisa memenangkan pertarungan dan bisa mengibarkan bendera merah putih. Dan ini saya kira luar biasa sekali kekuatan dari sebuah olahraga, dan juga tentunya olahraga mampu menyatukan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain, karena saya percaya kekuatan olahraga itu sungguh luar biasa. Oke. Kalau dilihat dari pengalaman yang luar biasa hingga akhirnya debut di Amerika dan menang, membawa nama Indonesia, mengibarkan bendera merah putih di sana juga, masih ingat tidak kalau kita balik lagi ke belakang, lawan pertama yang dilawan dulu siapa? Kala itu saya melawan petinju Meksiko, namanya Jose Antonio Meza. Jose Antonio Meza. Dia petinju kelahiran Baja California, Meksiko, dan dia mempunyai reputasi jauh di atas saya. Ya, dan saya berhasil memenangkan pertarungan kala itu dengan angka di mana kala itu kalau tidak salah disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi di Indonesia ini. Dan ya saya bersyukur melalui prestasi itu barangkali saya bisa menjadi motivasi bagi adik-adik kita yang saat ini juga sedang menggeluti profesi, karena mereka pasti juga memiliki mimpi yang sama untuk bisa bertarung di sana, untuk bisa menunjukkan bahwa anak bangsa bisa kok berprestasi di luar. Yakin waktu pas pertama itu yakin menang? Saya yakin karena memang saya bekerja keras di gym, saya tidak pernah absen dalam latihan, saya betul-betul mendedikasikan hidup saya untuk dunia tinju, dan ini saya kira sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan tentu saya tetap eksis di dunia tinju dengan waktu yang lama dan bisa berkontribusi juga di bidang-bidang lain tentunya yang lebih luas. Oke. Bang Daud, di luar dari prestasi yang sudah diraih, di luar dari profesi yang sudah dikerjakan dan banyak hal yang sudah dilakukan selama ini, kita mengalami masa yang cukup sulit beberapa tahun belakangan ini. 2 tahun belakangan ini, dari tahun 2020 sampai dengan 2021, dan sepertinya masih akan terus berlanjut, tapi mudah-mudahan akan segera berakhir. Apa yang dilakukan selama 2 tahun? Libur, kemudian akhirnya baru bertanding beberapa waktu yang lalu di November ini. Nah, apa yang dilakukan itu selama hampir 2 tahun itu? Barangkali saya boleh bercerita ya. Silahkan. Setelah kegiatan saya di 2 tahun terakhir, tentu tugas utama saya berlatih ya. Namun ada hal-hal lain yang memang saya lakukan sebetulnya di luar kebiasaan umum seorang atlet, yaitu bagaimana membantu pemerintah daerah
dalam hal perkembangan percepatan pembangunan di daerah. Ya, saya membantu. Ini dilakukan seorang petinju ternyata. Ya, saya membantu mereka melobi ke pemerintah pusat untuk hal-hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan secara ini ya fisik ya, maupun juga hal-hal lain di mana membantu masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang memang punya kendala, baik itu masalah kerjaan, masalah bagaimana anak-anak muda yang mungkin mencari jati diri juga. Saya banyak memasukkan adik-adik kita masuk di instansi-instansi terkait melalui profesi yang saya miliki ini, karena memang kebetulan saya bersyukur ya, olahraga ini mengantarkan saya kepada persahabatan yang begitu banyak. Iya. Jaringan Sehingga banyak luas. mudah ya, sehingga banyak kemudahan yang saya dapat. Anak-anak daerah bisa menjadi TNI, menjadi Polri, bekerja di pemerintah, lalu saya juga membackup pemerintah terkait dengan lobi di pusat. Bahkan yang terbaru adalah bagaimana dengan hasil yang saya lakukan, buah manisnya adalah mampu membangun Kayong Utara itu mendapat jatah pembangunan bandara di sana. Oke. Saya kira ini kontribusi yang juga tidak umum sebetulnya ya di profesi sebagai seorang atlet, tapi saya kira semua hal akan kita lakukan demi kemajuan daerah pastinya. Betul. Apapun profesinya, dedikasi kita tetap untuk bangsa. Betul. Terima kasih Bang Daud untuk informasi yang sudah disampaikan. Namun banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan persiapan selama menuju Thailand kemarin. Apa-apa yang sudah dilakukan selama 2 tahun selain latihan, apakah ada hal khusus yang dilakukan oleh beliau? Kemudian juga tentunya saya penasaran sekali, pemulihan seorang petinju setelah bertanding itu butuh waktu berapa lama? Karena beberapa waktu yang lalu sudah bertanding, sepertinya hari ini sudah segar-segar bugar. Segar seperti biasa, kembali normal seperti biasa. Kita akan ketanya lagi nantinya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.